Halo brother, di tangan gue ini adalah iPhone XR yang rilis di tahun 2018. Artinya udah tahun ke-6 di tahun 2024 ini iPhone ini dirilis. Dan menanti iOS 18 yang akan dirilis untuk versi developer betanya itu tanggal 10 Juni bersamaan dengan Apple WWDC Juni 2024. Gue ngerasa ada harap-harap cemas, penasaran, deg-degan, dan was-was. Apakah Apple berbaik hati untuk memberikan update iOS 18 ke iPhone XR atau memang iOS 17 adalah iOS terakhir untuk iPhone XR, XS, dan XS Max? Ini akan kita tahu nanti di tanggal 10 Juni di Apple Event WWDC tentunya. Dan untuk saat ini memang dari berbagai rumor-rumor yang didapat, yang kita temuin di berbagai platform sosial media, ada yang bilang iPhone XR ini bakal kebagian iOS 18, tapi beberapa leaker itu bilang iOS 18 tidak akan mengakomodasi atau tidak akan bisa support di iPhone XR. Untuk itu, mari kita bahas nasib iPhone XR ke depannya. Let's go! Oke, ngomongin performance, memang di iPhone XR punya gue ini performance di iOS 17 cukup berasa ada penurunan dibanding dengan iOS sebelumnya. Terasa semakin agak mulai berat, agak mulai ngos-ngosan dengan fitur-fitur atau dengan iOS 17 setiap kali update. Apalagi iOS 17 itu punya banyak banget masalah, punya banyak banget bugs yang dialamin di semua varian iPhone. Jadi ngebikin iOS 17 menurut gua jadi iOS yang kurang stabil dibanding dengan iOS 15 atau iOS 16. Lalu berikutnya masih di urusan performa, apalagi di baterainya ini udah turun ke 78%. Baterai health-nya itu menurun. Kadang-kadang ini akan mempengaruhi performa karena power yang diberikan ke hardware-nya itu tidak maksimal. Belum lagi aplikasi-aplikasi yang sekarang ada itu ukurannya makin gede, makin berat. Jadi ngebuat iPhone XR ini udah mulai berasa agak ngos-ngosan, udah mulai berasa tuanya. Walaupun memang sebagian besar aplikasi-aplikasi yang secara umum kita gunain sehari-hari itu nggak ada masalah sama sekali, aman-aman aja. Tapi biarpun begitu, biarpun performanya udah mulai menurun dan mungkin nanti nggak akan kebagian iOS 18, gue tetap suka dengan iPhone XR ini. Kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat dari desainnya ini, dengan desain satu kamera ini, walaupun kelihatannya jadul, kelihatannya nggak kekinian dan bobanya ini juga cukup kecil, gua masih ngerasa ini sangat-sangat keren, sangat-sangat elegan, dan sangat-sangat minimalis. Bahkan dengan iPhone XS atau XS Max, gua lebih suka desainnya iPhone XR. Ini lagi-lagi balik lagi ke preferensi pribadi aja, tiap orang mungkin bisa beda. Tapi buat gua pribadi, gua sangat suka banget. Apalagi dengan pilihan warna putih ini, keren banget. Dengan frame aluminium, ini lebih berasa kerennya, lebih berasa mewahnya, lebih berasa flagshipnya di zamannya. Walaupun sekarang memang udah jadi ex-flagship atau mantan flagship. Dan kalau kita ngingetin rumor-rumor yang ada sekarang, untuk iPhone SE generasi keempat pun konon katanya desainnya akan kurang lebih, bagian belakangnya itu akan sama kayak iPhone XR ini, dengan single kamera tapi dengan ukuran modul kamera yang sedikit lebih besar, dan layarnya juga desainnya akan sama kayak iPhone XR begini. Cuman yang ngebedain nanti iPhone SE generasi keempat itu akan pakai layar berjenis OLED, sementara iPhone XR ini masih pakai layar berjenis IPS. Jadi kualitasnya tentu akan lebih baik untuk iPhone SE generasi keempat karena akan menjadi handphone terbaru. Konon sih katanya akan dirilis awal tahun 2025. Ikutin aja channel ini, nanti akan gue coba bocorin beberapa informasi update-update terkini tentang isu dari iPhone SE generasi keempat. Lalu berikutnya gimana nih kalau ternyata akhirnya iPhone XR ini dapat sebuah hikmah, dapat sebuah kebaikan, dapat sebuah hibah dari Apple sendiri yang ngasih kesempatan untuk mencicipi untuk kebagian iOS 18. Tentu gue akan sangat seneng karena nanti kita bisa install si iOS 18, iOS terbaru di iPhone XR kita, walaupun usianya udah menuju usia ke-6 tahun di tahun 2024 ini, tetap akan kebagian update iOS 18. Itu hal yang menyenangkan. Namun biarpun begitu, yang pasti kalaupun akhirnya iPhone ini akan kebagian iOS 18, fitur-fiturnya tentu bakal banyak yang disunat. Nggak mungkin sama kayak iPhone terbaru, iPhone 14 atau iPhone 15, bahkan iPhone 16, itu nggak mungkin sama. Pasti akan ada beberapa fitur yang hilang,
yang untuk menyesuaikan dengan hardware dan untuk menyesuaikan dengan chipset yang dimiliki oleh iPhone XR ini. Kalau menurut kalian gimana nih dengan iPhone XR yang kalian punya? Atau mungkin iPhone XS dan XS Max, apakah menurut kalian pengennya bisa kebagian update iOS 18 atau di iOS 17 aja? Berikutnya, untuk teman-teman yang mungkin kepikiran untuk beli iPhone XR di tahun ini, menurut gua sabar dulu, tahan dulu, lihat dulu update terkini, apakah nanti akan kebagian iOS 18 atau enggak, karena itu akan memengaruhi harga jualnya atau harga belinya. Jadi sabar-sabar aja dulu, lihat situasi dulu, baru nanti kalian beli. Lalu berikutnya mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau akhirnya iPhone XR ini nggak lagi kebagian iOS 18? Apakah masih bisa digunakan? Apakah aplikasi-aplikasi yang ada di App Store itu masih bisa kita install, masih bisa kita pakai dan lain sebagainya? Jawabannya tenang aja, walaupun pada akhirnya si iPhone XR ini nggak kebagian iOS dari iOS 18, semua aplikasi-aplikasinya ini masih bisa kita pakai, apalagi iOS 17 relatif masih baru, belum lama-lama amat, jadi masih bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi yang ada di App Store. Dan bahkan gak cuma itu, selain aplikasi-aplikasi yang ada di App Store masih bisa kita pakai, kayak mungkin WhatsApp, M-Banking, YouTube, Telegram, Netflix, game-game kayak Mobile Legends, terus PUBG dan lain sebagainya, itu tetap masih bisa kita gunakan kayak biasa. Dan bahkan iOS 17 itu pasti bakal diurusin, pasti bakal masih kebagian update security patch-nya. Jangankan iOS 17 yang masih anget, masih setahun 2 tahun, di iOS 15, iPhone 7, iPhone 7 Plus aja masih kebagian patch security. Jadi buat kalian yang masih punya iPhone XR dan akhirnya nggak kebagian iOS 18, tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah bersedih hati, karena iPhone kalian tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya, karena masih bisa install beragam aplikasi yang ada di App Store. Mungkin usianya kalau nanti udah sekitar tahun 2028-2029 baru mungkin ada beberapa aplikasi yang udah nggak bisa digunakan. Tapi untuk saat ini 2-3 tahun ke depan itu masih sangat enak digunakan, artinya aman. Semua aplikasi-aplikasi masih bisa diinstal dan dipakai sehari-hari. Tentu walaupun performanya semakin hari semakin menurun, semakin menua semakin menurun, itu hal yang wajar. Yang penting bagaimana cara kita memaksimalkan iPhone yang kita punya aja. Dan harus tahu juga untuk penggunaan apa, biar kita lebih bijak menggunakan iPhone dan gak buru-buru update kalau memang iPhone-nya masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Berikutnya di bulan depan tanggal 10 Juni, bisa kita lihat di sini di tanggalan tanggal 10 Juni. Oke, tanggal 10 Juni itu di hari Senin, waktu Amerika tentunya, Apple akan mengumumkan secara resmi iPhone apa aja yang kebagian update iOS 18 dan juga beragam fitur-fitur iOS 18 nanti akan diumumkan sama si Apple. Tapi gua harap ketika nanti launching di versi betanya buat kalian yang pakai iPhone yang nantinya kebagian iOS 18, jangan dulu install iOS 18 versi developer betanya. Lebih baik sabar aja, nunggu sampai officialnya rilis, mungkin sekitar bulan September atau Oktober. Atau kalau kalian ternyata akhirnya nggak sabaran nih, setelah ngelihat fiturnya tuh kayak penasaran pengen buru-buru nyoba, ya udah kalian boleh install versi betanya, tapi jangan install versi developer beta, melainkan versi si public betanya aja yang akan Apple rilis di bulan depannya setelah perilisan versi betanya. Artinya kalau perilisan versi betanya itu di Apple WWDC Juni 2024 tanggal 10, berarti sebulan kemudian, yaitu sekitar tanggal 10 Juli akan dirilis versi public betanya. Itu akan jauh lebih stabil, akan jauh lebih aman kalau kita pakai untuk sehari-hari. Karena kalau versi developer beta, namanya juga developer beta, yaitu dikhususkan buat developer-developer aplikasi untuk menyesuaikan aplikasi mereka, menyesuaikan fitur-fitur di setiap apps mereka ke iOS 18. Jadi jangan dicoba-coba karena masih trial and error, bisa beresiko handphonenya nggak bisa dipakai dalam daily kita, atau mungkin kalaupun bisa dipakai kadang banyak bugs yang ganggu yang akhirnya kita risih, kita males, dan kita ribet sendiri gitu. So, itu aja curhatan gue tentang iPhone XR dan iOS 18. Kalau kalian punya opini, kalau kalian punya pendapat dan pengalaman apapun, boleh dituangkan aja di kolom komentar sebagai bahan tambahan informasi buat gue juga. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. See you in next video. Bye-bye.